Dia bilang itu kasus lama, udah nggak ada lagi di pasaran. Pelakunya udah ditangkap. Jangan sembarangan ngomongnya. Mana pelakunya ditangkap? Ini bukan tentang oplos, men. Ini udah cetoelo-elo kalau kata Caimin itu. Gini, kan kemarin Pak Jaksa Agung langsung, Iya. Pak Burhanuddin yang bilang, Itu top tuh, Pak Jaksa Agung. Gua Iya. kasih jempol 2. yang beliau bilang soal hukuman mati ya. Teruskan. Jejerin Bahlil sama Bengkel Eko. Nah, gue lebih percaya Bengkel Eko. Intinya jangan sampai ini disederhanakan, dicari kambing hitam, orang yang paling lemah dalam ekosistem itu dikorbankan, kemudian maling aslinya nih nggak ketangkep. Jadi gini teman-teman, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Ini saya tuh gini ya, ini tentang kasus ekstravagans korups di Pertamina ya. Kenapa gue bilang ekstravagans? Karena gede banget kan. Korupsinya tuh sampai 1.000 triliunan gitu kalau dihitung-hitung. Tapi kempes tuh kasusnya. Ya makanya ini beberapa ada kejanggalan-kejanggalan, ada misteri-misteri. Jadi misalnya lo pada sadar gak sih sekarang ini ada gorengan-gorengan isu politik terkait dengan korupsi ekstravaganza 1.000 triliun itu di Pertamina, yang akhirnya lupa tuh kita sama case aslinya tentang korupsi itu, siapa saja yang terlibat. Kayak misalnya gue kemarin di X, Mam, gue tuh sampai nanya, ada yang ingat gak nama pengusaha yang terlibat di korupsi 1.000 triliun? Kalau gak ada yang ingat berarti canggih nih pengusaha, dia bisa ngegelapin namanya dia supaya masyarakat nggak inget lagi. Coba gue tanya sama lo sekarang, siapa nama pengusahanya? Dan orang ngomong nama pengusahanya aja kayak takut ya. Iya, siapa coba? Kalau yang diduga sih namanya Riza Khalid. Bukan, Riza Khalid itu kan bapaknya yang kesebut, yang ketangkep. Anaknya MAK ya. Siapa tuh? Aduh, gue nggak hafal nama persis. Ya namanya Kerry sama Gading lah. Oh ya. Kerry, Gading sama satu lagi siapa tuh? Oh, bertiga lah. Nah itu nggak kesebut tuh. Orang tuh lebih banyak ngomongin isu-isu politiknya, terutama terbenam dengan komentar tentang Ahok kan. Iya. Nah itu misteri yang pertama ya. Jadi canggih banget, nama pengusahanya bisa hilang, bisa ketutup gitu. Nah mestinya tuh kita rakyat ya, kita kawal aja supaya itu benar-benar jadi terang benderang. Kenapa terang benderang? Karena masa iya sih kita kasusnya hilang lagi, kayak misalnya yang Kades Kohot tuh kan, akhirnya dia yang tersangka. Berarti nama pengusaha juga hilang. Berarti pertanyaan gue gini, lu puas nggak kalau kejaksaan berhenti di 9 tersangka? Gue sih enggak, jadi tetap dicari, tapi maksud gue yang 9 ini diproses yang benar, jangan sampai kemudian ada yang hilang gitu, namanya bahkan namanya ada tenggelam. Terus misalnya gini, gue tuh ngelihat beberapa misteri-misteri menarik sih, men. Misalnya gini ya, si Rifa itu direktur Patraniaga yang ketangkap itu, nah itu anak Trisakti tuh, men. Iya. Itu dia baru jadi dirut, Mas Agil, itu tahun 2023. Betul. Sementara kasusnya dihitungnya dari 2018. Jadi dari 2018 sampai 2023, makanya akumulasinya 193 triliun kali 5, hampir 1.000 triliun. Bahkan yang anggapnya udahlah kita buletin ke atas jadi 1.000 triliun gitu. Tapi si Rifa ini baru jadi direktur utama tuh 2023. Lah direktur-direktur sebelumnya gimana? Itu kan kejanggalan ya. Nah terus kalau lo perhatiin case ini kok dimulai dan diakhirinya selalu 1 tahun menjelang Pilpres 2018 dan 2023. Kita Pilpres 2019 dan 2024. Itu kejanggalan yang lainnya tuh. Nah terus gini, kan kasusnya 2018 sampai 2023. Kebukanya kapan kebongkarnya? 2025. Nah selama 2 tahun itu ngapain? Nontonin jangkrik gitu ya. Jangkrik Bos padahal baru kemarin 2025 juga. 2025. Jangan-jangan berkelindan. Iya. Jadi misteri-misterinya tuh banyak gitu.
Terus misteri yang lain lagi gini, itu komisaris-komisaris yang harusnya mengawasi pada kemana? Kok nggak ada yang bersuara gitu ya? Pak Ahok doang. Si komisaris-komisaris itu, ya Pak Ahok pun bersuaranya sekarang udah ketangkap kan? Dan Pak Ahok itu kan komisaris di holding, Pertamina, di Pertaminanya. Kemana Komisaris-komisaris di Petraniaga? Nah itu dia. Oke. Makanya maksud gue, Menarik tuh. nggak, sebenarnya pertanyaannya juga bisa ke Ahok, lo kenapa baru sibuk sekarang, baru Bisa. berisik sekarang, Ahok? Bisa. Jadi banyak hal deh. Yang pertama, nah pengusahanya ketutup. Terus akhirnya kita ngomongin kasus politiknya. Yang kedua, si Rifa baru jadi. Gue nggak belain Rifa ya, definitely gue nggak belain Rifa. Tapi gue nanya aja nih, dia baru jadi dirut 2023. Nah dirut sebelumnya kemana? Gitu ya. Terus ya itu tadi, kenapa selalu 1 tahun menjelang Pilpres? Apakah ada kaitannya dengan pendanaan gitu ya? Terus ya dia banyak lah desas-desusnya, akhirnya ini kayak mau ganti Bohir aja gitu. Tapi kan sebenarnya buat kita ya, buat rakyat gini loh bro, pagar laut, mungkin rakyat banyak marah, tapi rakyat juga banyak yang itu masalahnya masalah orang-orang di mana di PIK, orang-orang di Sidoarjo, orang-orang di Bekasi. Gue nggak masuk nih. Misalnya kayak yang tinggal di Depok, wah jauh banget tuh kasus pagar laut sama gue. Tapi begitu masuk ke ini, yang bahasanya netizen oplosan, RON 92 jadi RON 90 sebetulnya, atau dia beli RON 92 yang datang RON 90 terus dioplos ini, kan itu kan ibaratnya sampainya ke kita. Kemarin kita udah bahas kan. Gue saking pengen bantu negaranya, gue nggak beli subsidi, gue beli Pertamax atau Pertamax Turbo gitu. Nah ini sekarang ini ngaruh ke gue ini isu sebagai pembeli Pertamax. Makanya rakyat juga marahnya lebih gede dibandingkan masalah pagar laut. Dan ini diuntungin bulan puasa bro. Ini kalau nggak bulan puasa ini lebih rame nih bro pasti. Nggak juga bro, lu jangan untung-untung. Ini yang gue nggak suka nih, ada korupsi lu masih untung-untung. Injek juga nih. Gawat nih orangnya. Bukan maksudnya. Masa ada korupsi dia Bukan untung-untung? gitu maksud gua. Ini Curigation ini pembahasan ini bisa lebih rame kalau nggak di bulan puasa. Itu baru lagi nih. Makanya untung-untung loh. Oh iya, sorry mam. Jadi gini maksud gua bro. Bentar lagi kan ada mudik. Itu yang serem tuh. Iya kan kita juga pakai Pertamax. Dan nggak ada pilihan loh. 97% dari pasokan di pasar itu Pertamina. Nah itu dia. 3-4% doang yang lain-lain. Nah terus sekarang tiba-tiba ada influencer bilang kita pakai Pertamina aja, nggak segampang itu nyet gitu maksud gue. Sorry. Maksud gue ya namanya juga lagi kesel kan. Ngegas. Nih nggak. Nanti thumbnail Hensa ngegas. Kalau ternyata si Pertamax itu memang sanoplosan, kalau kata orang Madura tuh ya, sanoplosan, kan kita juga ngeri mesin mobil kita bro. Ini bukan. Kan mobil lu banyak, nggak apa-apa lah. Iya mobil gue banyak, tapi kan kalau Pertamax semua masa rusak semua. Oh, iya. Jadi kan gue deg-degan juga gitu. Lu juga banyak mobil. Buktinya lu ada korupsi untung-untung. Untung kasus korupsi heran. Jadi maksud gua mam, ini tuh kasus yang deket banget sama kita. Iya, setuju. Kita lagi ngebangsat-bangsatin si Pertamax sama kasus-kasus korupsinya ini, pelaku-pelaku korupsinya. Muncul lagi ada minyak minyak goreng yang lebih dekat lagi ke rakyat. 1 liter isinya cuma 750 mili. Gila ya. Itu men kalau 1000 botol artinya ada 250.000 mililiter kan yang dikorupsi. Itu harganya berapa coba? Udah gitu nih 2 menteri ini kagak kompak lagi. Menteri Perdagangan sama Menteri Pertanian. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bilang, saya masih nemu nih, masih bisa beli di Lenteng Agung. Sementara si Menteri Perdagangan Budi Santoso yang sebelumnya sekjen kalau gue nggak salah, sekjennya Kementerian Perdagangan, dia bilang itu kasus lama, udah nggak ada lagi di pasaran, pelakunya udah ditangkap. Jangan sembarangan ngomongnya, mana pelakunya ditangkap? Itu mesti kita cek tuh. Ini serius loh.
Pertamax Hmm. mungkin orang-orang yang punya kendaraan aja, punya motor, punya mobil. Itu juga kan nggak semuanya yang pakai Pertamax, rata-rata pakai Pertalite. Kebayang pemerintah nih, gue dengerin ya, apa gue kasih tahu, semua orang yang pakai bensin subsidi itu bilang untung gue pakai bensin subsidi, untung gue pakai Pertalite. Lo gila ya, semangat orang-orang mau beli Pertamax, semangat nolong negara ini, tiba-tiba harus kalah sama orang yang tetap pakai subsidi. Dan itu belum selesai, tiba-tiba kebuka lah nih oleh si emak-emak pahlawan bangsa ini. Minyak goreng bro. Dan itu judulnya minyak kita yang muncul dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng waktu itu kan. Kurang men. Ini bukan tentang oplos men. Ini udah cetoelo-elo kalau kata Caimin itu. Kalau Korupsi bos. kalau kata MK crystal clear. Crystal clear bahasa Inggris. Kata Memang MK. kalau yang dapat untung dari kasus-kasus sih memang begitu. Astagfirullahaladzim. Lo mesti klarifikasi Lo lo. fitnah lo. Bukan, lo mesti klarifikasi lo. Kenapa lo dalam kasus korupsi gini lo masih bilang untung gitu. Nah terus Iya. gini lagi. Itu juga menurut gua yang mesti ditelaah itu vendor botolnya men, kita mesti kejar tuh. Karena Lah kan dia tahu dong kalau itu bukan 1 liter. Dia tahu dong itu cuma 250 mili. karena kelihatan penuh gitu ya. Iya. Kan itu vendor botolnya kurang ajar tuh juga. Iya, jadi nggak kelihatan itu dikurangi gitu ya, Iya. bro. Kan logikanya kalau wadahnya 1 liter, lo ngisi 700, hampir di tengah lewat Terus lagi dikit ya, tuh. satu lagi yang bikin label. Eh, Yang bikin label mungkin nggak tahu karena pesenannya emang 1 liter. mm-mm. Filmnya emang 1 liter. Jadi dia mau gimana lagi? Jadi menurut gue nggak selesai men ini masalah. Ini lagi kita ngomongin minyak. Ada lagi bangsat selanjutnya tuh nggak lo? Apaan? Makan belalang gratis. Makan bergizi gratis itu dari 10.000 turun lagi 8.000, 2.000 lagi di korup men. Walaupun kata kepala MBG itu dia bilang, oh ini ada perbedaan harga memang. Kalau yang di Indonesia Timur itu bisa sampai 41 ribuan. Ini jadi lo ya tapi gini lah bos. Kalau udah 10.000 jangan lo kurangin lagi 8.000. Kalau 10.000 jadi 41.000 kan it's good kan, it's bagus tuh. Tapi jangan 10.000 jadi 8.000. Tapi itu 2.000-nya bukan keuntungan perusahaannya, bro. Gua nggak ngerti men. Yang jelas 1.000 jadi 8.000. Terus kok ambil untung juga? Dah. Kan ini program pemerintah. Tapi yang jalanin bukannya pihak ketiga. Lah pemerintah subsidi lah. Subsidi margin keuntungannya. Lah kok ada dapat untung begini-beginian? Emang, gue sih nggak paham juga, cuman Leh itu duitnya kan dari kita. iya, misalnya 10.000, Mestinya menurut gua ya. enggak kayak gitu. 10.000 nih Ah. pemerintah subsidi kalau kurang. Pokoknya hasilnya 10.000. Kalau ternyata 12.000 pemerintah subsidi. Tapi gua nggak tahu ya apakah itu kemudian boleh ambil untung. Nah ini jangan-jangan si minyak kita juga ngomong lagi nih. Lah itu 250 ml untungnya kita pak. Nah, kalau itu nggak bisa, bro. Kalau itu nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Terus bro. si pengusaha-pengusaha oplosan ini yang Pertamax nih, yang beli 92 aja 90, itu untung kita pak. Iya. Gimana sih bro? Gue mau masuk soal Pertamina nih. Lo kan tadi agak udah lompat ke minyak. Pertamina gue Enggak, lo pengen kalau tambahin itu dulu dikit. tadi klarifikasi lo ambil untung. Nggak ada ngambil untung apa. Maksud gue Jadi maksud lo yang untung-untung itu gimana? untung itu bayangin kalau ini nggak di bulan suci Ramadan. Orang di bulan suci Ramadan kan relatif orang tone down ya, kecuali Hansat ya. Orang tone down nggak terlalu ngomel-ngomel ya kan karena mungkin lagi beribadah. Tapi kalau nggak bulan puasa maksud gue ini pasti lebih panas karena seperti yang lo bilang. Kali ini kalau emas yang waktu itu lo komplain tuh Mas and Wons. enggak emas itu Mas, yang oh iya itu 109 ton. Nah, itu nggak semua orang kena kan? Maksudnya mungkin sebagian orang yang punya Siapa kemampuan. bilang bro nggak semua orang Iya, kena? tapi maksud gua nggak semasif minyak dan Tuh BBM. tanya Ucup tuh, dia kena kali tuh. Iya, tapi maksud gua nggak semasif minyak dan BBM. Tapi maksud gua minyak dan BBM tuh sekarang lebih serius lagi, lebih banyak yang kena dampak. Gua kepengen masuk sedikit ke Pertamina. Bentar ya bro ya, Iya. dikit lagi nih gue Iya, komplain. boleh. Lu ya pemerintah ya, Hmm. ya nggak henti-hentinya bikin susah atit
Atit tuh jadi sibuk kan, keburukan kan dicatat sama Atit ya. Jadi banyak ya. Jadi banyak dia sibuk banget kan si Atit itu. Rokib nganggur harusnya. Bulan puasa itu lebih sibuk Rokib kan. Iya, iya. Nyatetin yang baik-baik. Atit agak santai karena semua orang ibadah. Ini mah kebalik. Lo gila emang tuh si minyak kita segala macam tuh menteri-menteri itu ya. Si Atit jadi sibuk bulan puasa. Tapi kalau lo kan ngomel untuk kebaikan bro, niatnya kan untuk ngingetin. Nggak gitu juga. Ini masalah pembagian skenario juga belum berubah nih dari dulu nih. Yang bagian ngomel-ngomel gue, yang bagian sosok bijak dia. Mulai deh. Tahu kalau komennya jadi gue terus. Gue terus yang disikat tuh komennya itu Hansa apaan sih, yang satu apaan sih, apa sih? Aduh, gila nih imam baik, oh imamku, wah gila, terus imam tuh pasti hafal ayat-ayat Quran tuh gitu-gitu. Nih sekalian ya, mumpung lo karena lo memposisikan skenario kayak gitu, gue cuma mau bilang, sekarang kalau emas dipalsuin, BBM dioplos atau dipalsuin, minyak dikurangin, dan yang lain-lain gitu. Disertasi dipalsuin. Disertasi dipalsuin, nggak, gue ngeri datang bala aja bro. Ini dari sisi spiritualitas ya, maksudnya kalau kita terus menerus kayak gini gitu kan serem gitu kalau gue pribadi. Itu satu. Terus kedua, gue mau ngomong Pertamina sedikit bro. Gue tuh jadi berpikir gini, kan kemarin Pak Jaksa Agung langsung, Iya. Pak Burhanuddin yang bilang, Itu top tuh Pak Jaksa Agung. Gua Iya. kasih jempol 2. yang beliau bilang soal hukuman mati ya. Teruskan. Potensi hukuman mati itu sebenarnya ada di Undang-Undang Tipikor. Tapi maksud gue gini, gue setuju sama yang lo pikir dan lo bilang soal Rifa dan kemana aja komisaris di Pertamina Petraniaga. Ya. Gue jadi berpikir gini bro barusan, harusnya Rifa Siaan menurut gue speak up aja. Ih, ngomong aja dia. Dia jadi whistleblower aja. Ya. Daripada semua kesalahan dunia ini seolah-olah dunia kasus Pertamina ini semua salah dia. Ya. Mendingan dia speak up jadi whistleblower, mungkin aja hukumannya bisa dikurangin, tapi semuanya kebongkar. Karena benar yang lo bilang, Rifa itu kalau nggak salah baru menjabat itu Juni 2023. Sebelumnya memang dia gabung dari 2008 kalau nggak salah. Lumayan karirnya bagus, pernah jadi VP, akhirnya masuk jadi direksi. Tapi maksud gue juga jadi nggak fair kalau Rifa satu-satunya orang yang dikambing hitamkan. Karena nih orang, gue lihat rekam jejaknya tadi bagus bos. Pernah di Singapura, orang profesional juga sebenarnya. Kalau sebelum dia jadi dirut dia VP, emangnya di VP bisa nentuin. Justru. Lo tahu nggak? Iya. Grup WA grup para tersangka kasus ini, nama WA-nya apa, nama WA grupnya? Orang-orang seneng men. Serius gua. Nama grup WA-nya orang-orang seneng. Lo bisa tahu gini dapat dari mana sih bro? Ya gue riset man. Oh. Gini-gini kan dokter. Ini dapur banget nih Mas Agil. Ini nggak sembarang nih bisa didapat. Orang-orang seneng bos. Lu bayangin, lu hidup lu nyusahin Atit, lu bikin WA grup, orang-orang seneng men. Orang-orang seneng, malaikat-malaikat lelah. Gila. Ya ampun. Tuh, nih Rifa nih sebenarnya keren nih bro. Terus? Beliau tuh pernah tugas di Singapura, terus menduduki posisi senior officer industrial key account di PT Pertamina. Iya, ya gue tahu lo Dari satu alma mater, 2016. nggak usah dibangga-banggain terus. Bukan, maksud gue Terus tau gini ya. jangan jadi satu-satunya kambing hitam, kemudian pencuri aslinya aman. Gini, iya benar, lo benar. Ini orang, bapaknya si Kerry nih, Iya. itu gue sempet kalau nggak salah di acara Nasdem waktu itu dia sempat duduk paling depan tuh. Ada. Setelah sekian lama hilang, Iya. setelah kasus Papa minta Iya, saham. Bang Minta Saham itu muncul tuh. Tapi memang akhir-akhir ini jarang muncul ya. Kemarin waktu Danantara juga nggak disebut. Terus waktu Pak Prabowo ngundang pengusaha-pengusaha, dia juga nggak ada nih. Nggak ada. Tadi gue pikir, wah ini repot juga urusan kalau dia ada. ribut itu bro. Ya karena yang kasus yang melibatkan kepala desa Kohot, pengusahanya diundang sama Iya Pak juga, Prabowo. Iya juga. Jadi kan bingung juga tuh Rakib Atip juga tuh. Ini gimana sih urusannya? Habis pengusahanya datang ke istana, Pak Hasim ketemu Pak Jokowi. Ngomongnya sama kali tuh ya. Lapangan kerja dan lain-lain. Ini udah balik kayak kemarin deh. Soal ini. Nah itu tadi si soal Pertamina jadi kebangsaan. gimana tuh?
Iya, kalau gue sih concern gue dua itu. Yang pertama, jangan sampai Riva ini mempertanggungjawabkan yang semestinya orang lain yang mempertanggungjawabkan, dengan logika sederhana banyak orang begitu ya, bahwa kasus Pertamina itu nggak mungkin cuman berhenti pada level direksi anak perusahaan. Iya. Karena ini kan kebijakan ya jatuhnya kan. Ya komisarisnya juga mesti ditanya tuh men. Iya, makanya jadi Semuanya mesti ditanya. it- Dan itu loh makanya misteri-misterinya ya. Kenapa dimulainya 1 tahun sebelum Pilpres. Terus selesainya juga setahun sebelum Pilpres. Terbongkarnya 1 tahun setelah Pilpres. Ini apa sih? Dan apa sih juga yang gue lagi khawatir, ujung-ujungnya nih jangan-jangan di belakang layar udah ada nih yang lagi ngecek nih. Wah, siapa yang mau jadi direksi selanjutnya? Ganti pemain kan ini. Ini pasti Iya. ganti pemain kan. Ganti Orang pemain. udah line up-nya udah gugur semua kan. Nah nih makanya kalau menurut gue yang kasus Pertamina ini, gue ajak teman-teman pemirsa berisik ini mengawal terus, gitu ya. Terserah lah lo mau beli Pertamax kek, mau enggak kek, ya itu gue juga nggak bisa kasih rekomendasi kan. Apakah harus beli tetap atau enggak gitu, karena satu belum ada iklannya, ya penting kan iklan kan. Nah, jadi kita nggak bisa ngebelain juga. Nah, tapi bro, lo yakin masih belum beli? Hari ini Pak Bahlil, Mas Agil ada di grup udah gue kirim. Pak Bahlil udah menyatakan bahwa ini insya Allah produk yang sesuai standar. Lo nggak percaya sama Pak Bahlil? Masih nggak mau beli juga? Serius nih, Pak Bahlil langsung lo udah ngomong lo. Lo nggak percaya? Saya alma mater gue UI bro. Iya bagus, satu alma mater. Rektor gue aja gak percaya. Bagus lo satu alma mater berarti tanggung jawab lo. Nggak percaya sama alma mater sendiri. Rektor gue udah gak percaya bro. Jadi setelah kasus itu emang level kepercayaan orang sama nih orang memang beda. Gitu. Terus Iya, maksudnya dia ngomong itu bagus gimana sih? Maksudnya apa kata-katanya? Enggak, ya meyakinkan lagi ke publik bahwa ini udah sesuai standar. Karena Lemigas itu yang meriksa-meriksa yang ngasih sertifikasi terhadap produknya itu kan di bawah SDM kan. Gini ya. Jadi Menurut udah, saya, nih Henry Satrio nih. Ya, jadi kalau ada Jajarin. apa-apa ke dia Mas Agil, nggak ke kita, aman. Jajarin nih. Ya, Mas Agil kan produser. Pemilik juga. Pokoknya semuanya channelnya dia yang tanggung jawab lah ya. Oh iya iya. Ya. UITE juga lari aja ke dia tuh. Jejerin Bahlil sama Bengkel Eko. Nah gue lebih percaya Bengkel Eko. Jadi Menteri Bahlil ngomong begitu bisa. Tapi sebelum Bengkel Eko ngomong, gue rasa masyarakat gak percaya. Karena yang pertama kali mengungkapkan itu si Bengkel Eko. Bengkel Eko men yang ngebongkar pertama kali isinya banyak lumpur. Makanya riset sebelum syuting. Jadi Bengkel Eko itulah yang pertama kali mengkomplain. Kemudian diamplifikasi oleh si pemilik kendaraan. Terus ada ibu-ibu segala. Isi Pertamax kok banyak lumpurnya. Itu pertama kali. Ada case ini. Yang tuduhannya adalah bahasanya ya. Walaupun udah dibantah sama Pertamina. Ini gak ada oplosan. Cuma orang-orang kepikirannya ada oplosan. Oh ngerti gua, makanya lumpur isinya. Nah, menurut gue pemerintah ajak Bengkel Eko kolaps. Kalau Bengkel Eko udah ngomong, oh ini bener nih Pertamaxnya, percaya deh orang. Kalau begini, sekarang itu kan Pak Bahlil kan pemerintah. Orang-orang nih gak percaya sama pemerintah, lagi gak percaya sama Pertamina. Lagi ditungguin nih kasusnya sampai mana. Gitu kan yang menarik lagi pertanyaan netizen nih saudara-saudara. Ya, gue rasa lo pada setuju. Menurut lo, ini kan Mas Agi kan suka nyanyi-nyanyi tuh ya. Apa namanya? 11 bintang matahari dan cahaya rembulan bersujud kepadamu. Wih. Nabi Yusuf gitu-gitu kan. Itu kan buat sahur tuh. Bangunin sahur. Lama-kelamaan kita akan tiba pada satu masa yang namanya malam takbiran. Ini kasus kira-kira lanjut gak? Apa lebaran dulu? Itu salah satu direkturnya yang ada di dalam grup orang-orang seneng itu. Gue bilangnya ada orang Tasiknya tuh namanya Maya Kusmaya apa kalau nggak salah. Orang Tasik kan namanya berulang. Ada repetisinya ya. Ice Juice. Ada sahabat gue tuh juga orang Tasik, Yandi, Rofyandi gitu. Ini ada tuh Maya Kusmaya, gue orang Tasik nih. Bro, balik lagi tadi tuh pertanyaan gue. Ini kasus-kasus kayak gini, minyak kita,
si Pertamina ini Pertamina Niaga. Terus emas palsu 109 ton. Itu lebaran berhenti nggak? Berhenti. Terus mulainya lagi kapan? Nah itu yang gue bilang untung dan lo minta gue bertanggung jawab, maksudnya itu. Ya ini pasti agak tone-nya nggak setinggi kalau nggak puasa. Ya mudah-mudahan segera naik lagi ya, karena yang dirugikan kan publik ya, masyarakat gitu. Dan kayak Pertamina tuh. Yang paling penting itu juga kita ngawal tuh jangan kemana-mana, nuduh si ini, nuduh si Iya, itu. iya. Ya udah ini aja dulu nih. Yang udah diumumin sama Jaksa Agung, gue salut sekali lagi. Top, Anda top. Jaksa Agung tuh kayak membuat seperti KPK nggak ada perannya. Tapi menurut gue juga Jaksa Agung harus terus stop sekarang bro. Maksud gue kemarin udah ngegas, sekarang jangan berhenti ngegasnya. Karena kasihan loh masyarakat loh, abis kecewa KPK-nya nggak nggak seberani dulu, tiba-tiba kalau Kejaksaan Agung sekarang yang tadinya ngegas jadi ngerem, ya kan ada gorengan juga kan di X di mana-mana ya bahwa katanya kabarnya kan Kejaksaan sempat ketemu Pak Erik, abis itu langsung tone down, langsung diklarifikasi, nggak ada hubungan. Enggak. Ya, lo lihat di X nggak mungkin lo nggak tahu bro. Kan kabarnya kan Pak Jaksa Agung ketemu Pak Erik jam 11 malam. Abis itu kan kasus-kasusnya. Nggak, tapi menurut gua nggak ada kaitannya juga. Ya nggak, misalnya itu benar. Maksud gue jangan membuat kendor. Iya. Soalnya ini kan kepentingan publik ya. Gua setuju. Itu minyak kita gimana ya, minyak kita ya? Minyak kita ya harus diusut lah. Kan hari ini di berita bro, Bareskrim udah turun. Jadi setelah yang lo bilang soal Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian yang nggak sinkron, nih hari ini Bareskrim udah turun nih. Jadi kita lihat nih nanti kepolisian nih apa yang diungkap gitu dari kasus Iya, tapi ini mohon maaf nih. Ya gue maafin bro, nggak apa-apa kok. Jangan penjualnya lo tangkep ya. Nah itu ujung-ujungnya gitu doang ya. Dia cuma jual. Siapa nih yang di belakang yang ngasih kebijakan pengurangan kan? Ini bisa kayak gini nggak? Bisa kayak gini nggak? Oh, dari apa? Dari supplier ya, namanya tuh kalau ngirim barang. Dari supplier itu benar 1 liter. Cuma sampai warung ternyata dioplos lagi. Dari 750 ml. Tapi nggak masuk akal kalau kelas warung yang ngoplos. Iya, maksud gua kalau kemudian itu ada cerita-cerita begitu, nah kita berdua nih bisa ngomong, udah ketebak di berisik. Iya. Gitu kan? Iya. Ya, pokoknya gue setuju. Intinya jangan sampai ini disederhanakan, dicari kambing hitam, orang yang paling lemah dalam ekosistem itu dikorbankan, kemudian maling aslinya nih nggak ketangkep. Iya. Karena 1.000 triliun minyak kita itu pasti ada maling aslinya bro. Dan biasanya maling aslinya ini orang kuat. Biasanya karena dia kuat nggak ada yang berani nyentuh. Karena dia pegang banyak kartu orang. Karena lo pikir 1.000 triliun itu bisa dinikmati satu orang? Enggak lah, itu pasti banyak yang nikmatin. Bro, dulu kan Menteri Perdagangannya Zulkifli Hasan. Ya. Sekjennya Budi Santoso. Oke. Terus kemudian diganti nih sekarang. Si sekjen ini Jadi naik menteri. jadi menteri. Kalau nggak salah kemarin dijaketin orang PAN deh. Oh iya ya. Oh termasuk sama Menteri Kelautan ya? Kelautan. Coba dicek ya Mas Agil. Nah pertanyaannya ya kan host boleh nakal-nakal dikit ya. Ada keterkaitan apa antara Zulkifli Hasan dengan Budi Santoso? Dengan minyak kita? Jeng-jeng. Ngeri banget loh bro. Ini pertanyaan. Jeng-jeng. Iya kan? Ini kan pertanyaan. Bro. Ini pertanyaan. Ada jeng-jengnya masa bukan Iya. pertanyaan. Iya. Jeng-jeng. Iya. Tapi bro, ini kita beda kasus lagi. Ngeri ini. Pak Prabowo nggak mau kalah sama Gibran. Oh kemarin. Wah, Gibran turun ke banjir, Pak Prabowo turun ke banjir, men. Luar biasa. Keren lagi nelfon. Nelpon. Bagus Jalannya. terus. Kalau Mas Gibran turun ke banjir udah nggak ada airnya. Pak Prabowo Masih ada turun air. ke banjir masih ada airnya. Nggak disebut males lagi sama Iya, ibu-ibu. nggak disebut malas sama ibu-ibu. Tapi antara Pak Prabowo dengan Gibran gua rasa gurunya sama. Jokowi. Iya lah. Katanya itu ada instruksi. Anak-anakku. Ya, ini kan ke Bobby sama ke Gibran nih ngomongnya. Bila ada banjir. Murid-muridku. Enggak, ke anak-anak Anak-anak dulu. ya. Anak-anakku. Bila ada banjir,
langsung turunlah. Baik Pak, dan jangan lupa. Apa Pak? Kamera. Harus on gitu. Nah, ini kan Pak Prabowo kan sering ngobrol sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bagaimana? Kan desas-desusnya mengurus banjir akan lebih mudah kalau anak Bapak jadi wapres. Desas-desus bro, gitu. Oh ya nggak apa-apa, langsung turun ke lapangan, dengarkan langsung. Dengarkan langsung ke rakyat. Tapi gue kemarin ketemu ada ini bro, narasumber gue di Jangkrik Bos Salahensa. Dia bilang begini, saya sama Pak lebih suka ngomong sama artis dibanding ngomong sama pejabat. Karena kalau artis konkret ya, Artis langsung. konkret kasih jawaban langsung. Kalau pejabat nggak didengerin lah, gitu. Gue langsung nggak enak, tim gue langsung nggak enak men. Kan kita bukan artis, bukan ketua ormas juga, bukan anggota band, nggak punya gunung. Tapi konkret juga gue rasa lo bro. Ya gue konkret juga, coba bandingannya Mbak Imong men. Lu disamain sama Mbak Imong bro? Iya, dia cerita tentang Mbak Imong berapa? 2 juta ya? Mbak Imong tuh ngomong-ngomong 2 juta gitu. Gua gak sampai lah. 1,9 apa? Iya. Tapi emang ngomong-ngomong sama orang kecil gitu bro, itu lebih masuk gitu. Kita mendengerin gitu kasusnya apa. Gua juga, ini kan baru minggu depan nih kita turun lagi nih ke lapangan. Gue mau bandingin tuh kasus mana yang lebih kena di mereka. Antara penting. Kasus emas 109 ton palsu, kasus korupsi Pertalite Pertamax, atau kasus minyak kita gitu. Mungkin ada kasus-kasus yang lain. Gue ngobrol sama tukang bubur bro, tahu nggak keluhannya itu apa? Pak, itu kelapa dari 6.000 sebulet, 6.000 apa 8.000 gitu, sekarang 17.000. Jadi maksud gue, keluhan rakyat tuh beda-beda men. Iya. Tapi kita ditanya mau minta apa, sama semuanya, minta duit. Harapannya, nah ini yang menarik, rata-rata bilang harapan buat Pak Prabowo apa? Ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa jadi kayak Jokowi lah. Tuh, orang kecil tuh bro. Kita tuh nggak bisa memungkiri Jokowi itu memang tubuhnya tuh ada di masyarakat. Itu badan fisiknya tuh ada di rakyat. Lu mau protes gimana kek? Sekritis-kritisnya lo ke Jokowi, lu mesti admit ini presiden satu ini tubuhnya ada di rakyat. Dia punya tubuh rakyat ya. Itu yang mahal dari dia memang. Dan dia bisa sincere di depan rakyat. Anaknya Gibran aja belum. Nah itu yang baru gue juga tadi pengen nyeletuk itu ke lo. Iya. Anaknya nggak sejago bapaknya bro. Nggak jago. Dia nggak punya tubuh rakyat di tubuh dia, nggak ada tuh. Iya. Dan hebatnya lagi, nih mohon maaf nih, terserah ya kalau ada yang nggak suka sama Jokowi. Cuma gue sebagai analis komunikasi politik gue sampein. Dan sampai sekarang gue tanya sama lo pada, ada nggak yang berubah dari Jokowi? Nggak ada bos. Kerempengnya begitu. Itu hebatnya. Kemeja putihnya begitu, celananya begitu, hehehe-nya sama, nggak berubah bos. Terserah lah kalau ada mantunya yang pakai branded, tas-tas branded itu, tapi itu bukan Jokowi. Jokowinya mah nggak berubah. Canggih tuh. Jadi kalau kemudian di Jangkrik Bos Salahensa gue ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara kita yang hidupnya biasa di jalan, ngarepin Prabowo kayak Jokowi, ya emang udah begitu. Bro, gara-gara lo ngomongin komunikasi politik, nih gue kepikiran berapa hari lalu dan gue emang pengen nanya di episode ini ke lo soal komunikasi politik. Oke, bro. Ini agak melenceng dikit ya. Ngomongin PCO lagi bro, maksudnya tim komunikasi presiden lah. Kalau dibilang mereka punya kemampuan public speaking pastilah, ya kan, Bang Hasan Nasbi, Ujang, Philip Vermonte, name it lah, banyak kan, bahkan Adita. Bang Kodari kan sebenarnya juga di situ kan, cuman jarang muncul. Kodari itu di KSP bos. Oh di KSP, oke. Berarti lo orang-orang riset makanya. Enggak, bro. Gue seneng banget gue 2 kali kan. Sorry. Ntar dulu. Nah intinya kalau dari skill setnya mungkin punya bro. Cuman gue lagi kepikiran mereka tuh apa ya, like ability-nya yang mungkin kurang kali ya. Kan ada nih bro orang-orang yang nggak ngomong aja bikin lo seneng. Iya.
Maksud gue gini loh, kalau Bang Hasan Nasbi itu pinter, tapi belum tentu orang seneng dengerin dia. Karena mungkin beliau terbiasa berargumentasi secara secara langsung, secara kasarnya mungkin pukul-pukulan gitu di narasi. Jadi itu nggak terlalu nyaman di resen publik di saat menjelaskan sesuatu. Tapi mungkin dia butuh orang-orang yang, ya sebut aja kayak lo. Orang yang punya kemampuan public speaking tapi mungkin sekarang gini, lu tuh ngomong hal-hal yang keras aja, yang kenceng aja, yang nyebelin aja, itu orang bisa tetap seneng gitu. Nah mungkin maksud gue di PCO tuh mungkin yang kurang itunya kali ya bro. Nah dari sudut sisi komunikasi politik bro, ada gak sih elemen itu bro? Gue injek juga nih, lu udah... Gue dari tadi udah riset ya Bel. Tapi bener bro, itu gue kepikiran tuh bro. Iya emang yang begini. kurang. Yang pertama menurut gue yang kurang dari PCO itu mungkin komunikasi dia ke kementerian-kementerian aja nggak bagus gitu. Jadi nggak usah komunikasi ke rakyat lah. Komunikasi antar pejabat negara aja mungkin dia nggak bagus gitu. Karena itu tadi apa yang lo bilang gitu kan. Mungkin dia juga jaga jarak, mungkin dia juga merasa dekat sama Pak Jokowi gitu ya. Padahal sekarang zamannya Pak Prabowo, nggak tahu lah itu banyak lah, terserah aja alasannya. Tapi kalau menurut gue emang komunikasi pemerintah ke rakyat jelek gitu. Dan gue rasa satu hal yang PCO nggak siap, dia nggak siap jadi pemadam kebakaran. Padahal dia harusnya siap jadi pemadam kebakaran. Gitu. Jadi kalau ada komentar-komentar ini kayak Kemendak sama Kementan kasus minyak kita, harusnya nggak usah disuruh lagi ngomong dia. Iya, gue tuh Tapi kayak ini enggak gitu. gue kayak ngerasa kenapa ya setiap mereka ngomong masyarakat nggak terhibur, justru malah Sumpah gitu ya. Iya, malah agak ada sebagian against, ada sebagian ini gitu. Lo tau kayak nggak kenapa? Karena orang paling males dengerin orang yang defense. Iya. Misalnya nih, lo kritik gue ya, terus gue defense. Ya walaupun itu hak gue untuk defense, cuma lo pasti males gitu dengerinnya. Lo kan pasti pengennya dengernya gue terima gitu. Iya sih mam, sorry ya mam ya. Gue mudah-mudahan lebih baik lagi gitu. Nah ini kan enggak. Ya, Lo bayangin aja tentang, ini mohon maaf ya, tentang menteri-menteri yang banyak banget. Penjelasan PCO apa sih? Mobil sama roda. Ada roda 2 sama roda 4. Ya kagak ada hubungannya kali. Lo nonton gak itu? Yang apa sih? Jadi gini, kan dikritik nih, menteri-menteri kok banyak banget, katanya efisiensi. Oke. Nah, dikasih analogi. Naik motor yang roda 2 sama naik mobil yang roda 4. Oh. Itu cepetan mana? Kemudian kalau nggak salah gitu deh, ngangkutnya gimana? Ya itu kasih analogi roda 2 sama roda 4 aja udah nggak nyambung gitu. Karena manfaatnya berbeda. Kegunaannya juga berbeda. Mobil roda 2 sama truk ban 8 itu juga beda. Iya, dan konteks analoginya jadi belum tentu fit. Iya gitu. Jadi maksud gua defense kayak gitu itu yang bikin orang bilang, "Ini apaan sih? Ini apaan sih?" gitu-gitu loh. Lebih bisa diterima gini nggak? Misalnya dia bilang, ya faktanya memang ada kebutuhan. Iya, Kita butuh 100 menteri gitu. Ya udah bilang aja begitu gitu. Iya kan? Kebijakan ya setiap presiden punya strategi berbeda-beda. Iya, dan mungkin benar ada akomodasi politik misalnya kayak gitu. Iya. Ya kan lebih baik dijeblakin gitu kan daripada Mas dibilang Agil, enggak tapi gimana isinya kalau politik ya. channel ini kita ubah jadi PCO Perjuangan? Ya itu doang, gue mau ngomong Nggak mau itu doang. apa? Nggak, tapi Ntar menurut lo- disangkanya kita mau kudeta PCO, bilang kita nggak ada Nggak. keinginan apa-apa, kita masuk justru nih- memberikan masukan kritis aja ke mereka. Betul. Mana tahu jadi bermanfaat gitu maksud gue. Iya, Tapi iya. menurut dari sudut keilmuan karena lo nih dosen komunikasi politik ya, itu memang ada ya unsur itu dan mungkin unsur itu yang belum dimiliki teman-teman di PCO ya. Iya, salah satu yang paling penting itu Oke. adalah menempatkan diri lo di sepatu orang lain gitu. Maksudnya memang ukuran sepatu tuh beda-beda. Tapi kalau lo once lo ngertiin kenapa dia ngomong begitu, kenapa bereaksi seperti itu, maka setidak-tidaknya intensitas defense-nya lo tuh kecil gitu. Karena gue kayak ngebandingin ya, jubir-jubir di era Gus Dur, itu kan keren loh. Bung SBY. Wimar,
Iya kan? Iya SBY, Adi Masardi, SBY itu ada Pak Dino Patijalal untuk luar negeri, dalam Ya karena mungkin negerinya. di teori leadership tuh ada mediocre leadership bro. Salah satu kriteria di mediocre leadership itu dia merasa dirinya mampu, padahal orang lain nggak ngerasa dirinya mampu gitu. Iya. Dan itu pada saat diingetin harusnya dia tuh mundur gitu, sadar. Cuma kan masalahnya kalau udah mundur terus punya kerjaan apa enggak kan kadang-kadang kita nggak tahu juga. Kayak itu loh, kayak teman-temannya Menteri Kehutanan itu. Oh, yang jadi kayak ini ya, tim apa namanya? Iya, pokoknya kayak TGUPP lah. Iya, bukan Oh, iya, TGOPP sih. Fuso apa-apalah namanya itu. Fuso 2030 Nah apa? itu kan netizen keren juga tuh. Kenapa kemudian ditarik anak-anak PSI semua? Ya mungkin anak-anak PSI yang ditarik itu memang saat ini nggak punya kerjaan. Jadi membantu Pak Prabowo dalam pengadaan 19 juta pekerjaan gitu-gitu, lapangan pekerjaan gitu-gitu. Volu Net Sync Iya, 2030. gitu-gitu. Nggak kayak gitu-gitu kan menurut gua nggak perlu ya menteri kayak gitu. Maksud gua ya mestinya lu paham lah gimana caranya gitu kan. Bro, tapi nih gue coba fair ya. Partai lain gitu gak sih? Ya ada. Iya kan? Ada. Kan kalau PSI ini kalau gue sih Jadi sedihnya. kalau menurut gue sih kebanyakan gajinya Iya. kegedean. Ya yang kalau gue sayangkan pertama itu, kedua soal kompetensinya. Menurut gue, Kompetensi dan- kalaupun harus temen, harus ada merit sistemnya. Ya. Temen lo fit nggak untuk itu? Kalau Nah. enggak, dia akan nyeburin lo juga lo. Kan masalahnya situ. Ada yang komen begini. Ada yang suami istri bro. Iya, ada suami istri terus kemudian ada komentar begini. Setidak-tidaknya saat ini penjual ayam goreng di rest area menjadi tenang. Gue apa ini pasti ada kasus yang waktu itu tuh ada kan Oh yang PSI ngelaporin. B2 Iya, gitu-gitu tuh. B3 ngaku Ya dulu. pokoknya gitulah yang di rest area itu. Jadi maksud gua dan apa ya? Gini loh. Ini asal muasal PSI juga. Ya. Dia too much omon-omonnya sih dulu di awal ya. Ya. Dia selalu membandingkan partai mereka dengan partai yang lama. Ini partai anak muda yang lurus, yang idealis, Berintegritas, yang begini, anti korupsi. memberikan penghargaan bohong ke Pak Prabowo segala macam kan nyela-nyela Pak Prabowo udah kelewatan lah nyela-nyelanya begitu. Menjabat. Enggak maksud gue begitu dia ada kelihatan Pak Prabowo bakal menang kemudian dia nyebrang ke Pak Prabowo terus sekarang jadi muji-muji Prabowo gitu. Jadi awalnya itu juga rakyat tuh ngelihatnya ini partai anak muda bagus dan lain-lain tapi ternyata kelakuannya begini. Dan satu hal yang gua nggak ngerti sama PSI ya. Bro, partai ini punya Helmi Yahya, Ade Armando, Irma Huta Barat, Herianto Arbi kalau gua nggak salah. Itu gua rasa punya kualitas jadi menteri tuh daripada yang lokasi tunjuk sekarang. Maaf ya, mohon maaf. Jadi maksud gua sebetulnya kalau PSI mau berpikiran terbuka, jangan orang-orang ini yang dijadiin menteri gitu. Tergantung bos PSI. Nah iya makanya kan menurut gua gitu kan. Gitulah kira-kira. Tapi terserah lah udah nih partai kan. Harusnya sih emang ya rakyat udah marah lo harusnya bereaksi. Ini kan enggak sama aja kan. Lo biarin aja udah diemin aja. Gara-gara lo ngomong kayak gitu bro. Gue nih cuma takut satu doang nih bro. Ini ITE. kagak. Oh bukan. Orang-orang Gua ini takut berpikir gini bro. Ngapain dibenerin sekarang? Pemilu masih 5 tahun lagi. Sekarang orang kayak Hensat berisik, biarin aja. Nggak usah diopenin, nggak usah diikutin, biarin aja. Nanti kita itu ikutin selera publik nanti 1-2 tahun sebelum kampanye. Ya itu pasti yang gue ada. takut. Pasti ada pikiran begitu bro. Itu yang gue takut. Ini yang ngomong Imam ngomong kayak gitu karena Imam pengen juga tuh masuk PCO sebetulnya. Iya juga sih. Pasti kan digituin juga tuh. Iya. Padahal nggak. Lu cek aja nih kapan tayang? Malam kan? Besok paginya udah Ujang tuh WA lo. Bang Ujang izin Masih bang. mam, gitu. Mau jadi Izin, eselon 1 Bang. juga nggak? Gitu. Tapi itulah gue ngomong di TikTok gue bahwa tolong aspirasi masyarakat ini bukan dibendung tapi didengarkan, dikanalisasi, dipakai dan jangan menganggap ini isu yang di hold aja sampai 1-2 tahun sebelum pemilu gitu. Iya, kita kan ngarepin begitu. Gue ngeri bro.
Takutnya Ngeri. Ya ada sama, tipping gue point juga. yang membuat masyarakat marah gitu. Ya ini bro, kalau terus-terusan masyarakat ditipu kayak gini kan, jadi marah, masa beginian aja mesti nipu sih. Minyak kita bos, aduh itu mah ampun-ampunan. Udah 48 menit. Ya udah deh, Udah lah, udah beres ya, udah aman ya. aman. Kita nggak ada isu-isu lain kan ya? Ntar kalau Nggak, isu yang ada gede itu isu-isu lain, ya udahlah. Itu si Rans itu beneran tutup restoran yang punya Raffi. Katanya begitu. Gue belum pernah kesana bro. Kan udah lo bahas kemarin kan yang lo bilang. Iya, gue juga belum pernah. Gampangnya kan kalau ngajak meeting kolega ya situ aja kalau lo yang punya gitu kan. Iya. Ya udah deh. Oke, makasih teman-teman udah nonton Berisik. Jangan lupa subscribe, like, share kalau bermanfaat dan jangan lupa hadir di kolom komen. Maaf ya Komenin kalau handsat aja. kalau kita terlalu emosi, namanya juga warga negara bro. Ya pokoknya komen handset aja, gue nggak usah dikomenin. Handset tuh emang harus dikomenin, dikasih banyak masukan. Makasih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.